Sudah terlihat di layar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Coba dicek Bu Kiki namanya sudah betul belum? Oke. Ada yang protes ya namanya salah. Oke, baiklah kita mulai. Praktikum kita fitokimia ya. Nah, pertama apa sih praktikum fitokimia ini? Nah, untuk D3 untuk kelas D3 gitu ya. Praktikum ini membahas tentang dasar-dasar fitokimia dalam pembuatan obat tradisional. Mulai dari penyiapan simplisia, ekstraksi, fraksinasi hingga pengujian-pengujiannya. Serta nanti juga kita ada isolasi minyak atsiri ya untuk temanya. Jadi kita lebih ke dasar-dasar fitokimia dulu ya, untuk bagaimana cara membuat obat tradisional itu. Nah, ini jadwal praktikum. Kita ada direncanakan, ini rencana ya, direncanakan ada 14 pertemuan, 14 kali pertemuan. Sekarang kita asistensi atau responsi praktikum. Ini saya dengan Bu Rizky ya. Kemudian setelah responsi nanti kita ada presentasi tugas pustaka. Oke. Nah, untuk presentasi tugas pustaka ini kita luring ya, sistemnya luring. Nah, jadi praktikum kita hari Sabtu ini kan ada dua ya. Ada praktikum kimia farmasi dan praktikum fitokimia. Jadi dibagi dua kelasnya ya, praktikumnya per kelas. Jadi untuk fitokimia itu jam 9 ya, jam 9 itu kelas A. Ya, kalau ini sistemnya kalau luring ya, kalau daring nanti kita sama aja, kelas A dan kelas B itu digabung. Kalau misalnya luring nanti kelasnya dibagi, fitokimia, jam 9 kelas A, maka jam 9 yang satu laginya kelas B. Kelas B itu berarti kimia farmasi 2, oke. Nanti lanjut setengah jam satunya, kelas A-nya kimia farmasi 2, praktikum kimia farmasi 2, kelas B-nya praktikum fitokimia. Jadi seperti itu ya. Jadi karena, nggak mungkin juga kita langsung running 60 orang, makanya kita bagi 2 kelas aja. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan, akan ada tugas pustaka dan dipresentasikan secara luring. Ya, nanti akan ada Bu Rizky yang akan, memandu presentasinya. Nanti akan dibuat di kelompok, detailnya nanti dijelaskan oleh Bu Kiki. Nah, minggu ketiganya kita pembuatan simplisia, lalu ada penapisan fitokimia, kemudian karakterisasi simplisia, ekstraksi, pemakatan ekstrak, standarisasi ekstrak, pemantauan ekstrak dengan KLT, fraksinasi, isolasi minyak atsiri. Kemudian di minggu ke-12 itu ada latihan ujian atau praktikum susulan. Jadi seandainya ada yang tidak yang berhalangan hadir karena memang urusan yang ini ya khusus misalnya apakah itu sedang sakit atau sedang ada musibah atau, memang tidak bisa sama sekali diizinkan oleh, tempat kerjanya untuk praktikum misal ya kalau benar-benar tidak bisa datang nanti, ada kita jadwalkan praktikum susulan akan tetapi saya ingatkan, sebisa mungkin kalian usahakan agar kalian semuanya hadir ya di ke-11 minggu ini kalian harus hadir. Jadi kalau misalnya kerja, tolong disesuaikan apakah kalian mencari hari lain untuk, mengganti hari praktikumnya atau apapun itu ya, itu, teknisnya saya serahkan kepada kalian semua. Oke untuk, pertama
Kita harus tahu dulu ya, karena kita kan sekarang ini, fitokimia ini tujuannya praktikumnya untuk membuat obat bahan alam. Kita simulasi aja ya bagaimana obat bahan alam. Nah, jadi obat bahan alam itu ada 3 macam ya, ada jamu, ada OHT atau obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, sekarang dari ketiga macam ini, 3 macam atau 3 jenis obat obat tradisional atau obat bahan alam ini, apakah kriteria yang harus dipenuhi? Ini ada yang sudah tahu perbedaan antara ketiganya, antara jamu, OHT, dan fitofarmaka? Sudah, Bu. Apa Bu. perbedaannya, Sulis? Kalau setahu saya kalau jamu itu secara turun-temurun, Bu. Belum melalui uji klinis, belum melalui bukan melalui apa nggak pakai uji klinis, nggak pakai uji praklinis. Kalau OHT itu melalui uji praklinis. Kalau fitofarmaka udah melalui uji praklinis dan klinis, Bu. Oke, itu dari segi uji betul ya. Kalau jamu itu belum ada uji praklinis dan klinisnya, kalau OHT itu sudah lulus uji praklinis, dan fitofarmaka sudah lulus uji klinis. Selain kriteria itu apalagi yang harus dipenuhi oleh ketiga macam, jenis obat tradisional ini? Ada yang tahu selain itu? Itu kalau dari sisi farmakologinya ya. Sudah lulus uji klinis, praklinis, itu dari sisi farmakologi. Selain itu apa yang harus dipenuhi? Ada yang tahu? Coba. Mhm. Angel, coba Angel. Iya, Bu. Perbedaannya apa aja antara jamu, OHT, dan fitofarmaka ini? Maaf, Bu, tadi penjelasannya kurang terdengar karena tadi ribut di sini, Bu. Oke. Ulfa coba, perbedaannya apa Ulfa? Ada yang tahu? Pas? Kayak kuis aja ya. Kalau ada yang tahu nanti dikasih bonus. Tandanya juga beda, Bu ya. Ya, tandanya beda, Bu. Nah, yang sekarang yang bikin tandanya beda tuh apa? Nah, ayo kalau ada yang berhasil menjawab dapat bonus nih. Kayak giveaway ya, saya kasih 1 gamis. Buat yang perempuan, kalau buat yang laki-laki ya gamis juga, soalnya nggak ada baju koko. Buat ibunya kayak atau buat someone special. Bu, izin Ya. menjawab boleh, Bu? Silakan Novita. Kalau jamu itu, Bu, merupakan bahan obat yang sediaannya masih berupa simplisia sederhana. Contohnya itu kayak irisan rimpang, daun, terus atau akar-akaran yang kering itu. Terus kalau misalkan obat herbal OHT itu bentuknya lebih lanjut dari jamu. Terus kalau yang fitofarmaka itu statusnya tertinggi dari bahan alam yang telah disebut sebagai obat. Oke, berarti derajatnya ya. Nah, oke, saya inikan lagi. Betul ya yang disampaikan oleh Novita. Nah, ada satu lagi, satu kata kunci. Kenapa ini bisa berbeda antara jamu, OHT, dan fitofarmaka ini? Yang harus dipenuhi sehingga dia disebut dengan antara jamu dan OHT ya. Kenapa dia disebut dengan OHT? Apa yang harus dipenuhi? Bu, boleh izin jawab nggak? Boleh, silakan. Kalau jamu kan khasiat dan keamanannya baru terbukti secara empiris. Berarti berdasarkan pengalaman turun-temurun. Nah, kalau yang OHT, dia tuh harus melewati uji toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamika, dan teratogenik atau keamanan terhadap janin.
Nah, kalau fitofarmaka itu dosis dari hewan coba dikonversi ke dosis yang aman pada manusia. Uji Betul. klinisnya dapat dilakukan secara single center. Ya, betul. Itu dari segi farmakologinya ya, atau dari segi klinis. Dari segi farmakognosinya, apa yang harus dipenuhi? Bahan bakunya harus terstandarisasi nggak, Bu? Yes, oke, betul ya, Mutiara. Mutiara berhak mendapatkan 1 gamis. Ya. Serius. Makasih, Bu Isna. Ukurannya apa? Nanti japri ukurannya ya. S, Bu. Nanti ukurannya di ini ya, tapi hanya ada ukuran S, M, dan L. Di luar itu tidak ada. Oke. Jadi kalau dulu saya ini punya all shop ya, sif, FYI ya, for your information. Jadi bakulannya gamis ya. Ah, apa sih? Udah oke lanjut ya. Nah, jadi harus terstandar. Oke, yang membedakan antara bukan yang membedakan ya. Jadi kriterianya itu untuk jamu antara jamu naik ke OHT ya, antara jamu grade-nya naik ke OHT, selain jamu itu belum, terbukti empiris dan harus ada standarisasi. Ya, pengertian standarisasi itu apa? Ada yang tahu standarisasi? Oke, nah ini yang harus kalian cari ya, standarisasi itu maksudnya apa? Karena yang namanya obat, bahan alam itu kan secara umum dia harus memenuhi, dari fungsi jadi 2 ya, ada 3 ya, quality, satunya safety dulu ya, safety, quality, dan efikasi. Ya, safety berarti dia harus aman. Obat-obat mau dia obat bahan alam, obat tradisional, atau obat konvensional, dia harus memenuhi dulu 3 itu ya. Ada 3 yaitu safety-nya dulu harus aman, kualitasnya bagaimana, quality, kemudian efikasi. Efikasi itu maksudnya adalah dibandingkan dengan obat lain, bagaimana efikasinya, khasiatnya. Apakah lebih bagus atau lebih buruk efikasinya. Kalau lebih buruk untuk apa ya? Kita ada menemukan senyawa obat baru, kalau efikasinya dibanding obat sebelumnya itu tidak terlalu bagus, ya buat apa gitu. Mending obat yang lama, seperti itu ya. Jadi harus memenuhi 3 standar, 3 kualitas itu ya. Nah, tujuan dari standarisasi ini, ada tujuan khususnya ada 4 ya. Pertama, keseragaman bahan baku dan produk jadi. Jadi ketika kita, membuat satu obat bahan alam dari Simbislia, dari bahan bakunya ya, bahkan dari pemanenan, dari kultivasinya ya, kemudian dipanen, kemudian pengumpulannya, itu semua harus terstandar, untuk obat herbal terstandar ya. Kalau kalian baca itu dari WHO itu ada guideline-nya, ada guideline bagaimana cara penanaman obat tradisional yang baik. Jadi dari ditanam pun harus ada caranya yang baiknya seperti apa ya. Apa ya bahasa Indonesianya itu, cara penanaman obat tradisional nggak tahu lah ya. Kemudian sudah ditanamnya dengan baik, kemudian dipanennya juga dengan yang baik, kemudian produksinya juga ada CPO TB ya, kalau CPOB kan cara pembuatan obat yang baik. Kalau CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik, gitu. Jadi tujuannya itu ya, harus seragam, bahan baku hingga produk jadinya harus seragam. Kemudian keberadaan senyawa aktif sehingga dapat dipercaya efek farmakologinya, kesamaan dosis, dan mencegah pemalsuan. Itulah tujuannya standarisasi dari obat bahan alam tersebut. Nah, untuk standarisasi sendiri ada 3 ya macamnya, ada bahan, produk, dan proses. Semuanya harus terstandar. Oke. Nah, untuk bahan baku obat bahan alam, ada simplicia, ada ekstrak, ini perbedaannya ya. Apa yang disebut dengan simplicia, apa yang disebut dengan ekstrak. Nanti lebih lanjutnya nanti akan belajar di teorinya aja ya. Saya akan cuma review aja. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mutu ekstrak obat. Ada faktor biologi, dari internalnya dan eksternal. Kalau dari internalnya itu berupa identitas jenis, umur tumbuh, bagian yang digunakan. Kalau faktor eksternalnya, lokasi tumbuh, waktu panen, dan penyimpanan. Jadi misalnya seperti jahe aja ya, jahe itu kan banyak ya macam-macamnya, nanti Bu Kiki yang lebih tahu ya, perjahean.
Nah, jadi kalau seperti jahe yang saya tahu ya, kalau karena sering ngupas jahe di rumah. Jadi kan ada jahe yang kecil, ada yang gede ya Bu Kiki, itu bedanya apa Bu Kiki? Kok bisa ada yang gede dan kecil? Dan yang kecil itu, lebih wangi, lebih lebih kuat gitu, zingiberin kayaknya lebih lebih tinggi kandungannya dibanding yang besar. Nah, mungkin itu pengaruhnya nanti lokasi tumbuhnya beda ya. Jadi ketika kita membuat obat herbal pun kita harus tersandar, ini tumbuhnya di mana gitu kan. Jadi untuk mendapatkan ujungnya adalah ya ujung dari standarisasi ini adalah mutu dari obat herbal itu sama. Ya dari batch ke batch, produksi ke produksi itu harus sama. Nah, faktor kimianya juga ada yang pengaruh ya terhadap mutu ekstrak obat itu, jenis senyawa aktif, komposisinya, komposisi kualitatif zat aktif, kuantitatif zat aktif, kadar total rata-rata senyawa aktif gitu ya, yang ini internal. Kalau faktor luarnya adalah bagaimana cara kita mengekstraksi. Ya, ketika kita mengekstraksi cara dingin dengan cara panas, otomatis itu akan berbeda, zat yang tertariknya akan berbeda. Atau dengan pelarut yang berbeda. Ketika kita menggunakan pelarut nonpolar seperti heksan, dengan kita gunakan pelarut metanol, pelarut polar, itu pasti zat kimia yang tertarik itu juga akan berbeda. Nah, itu yang berpengaruh terhadap mutu ekstrak. Alatnya juga beda ya, kalau alat ekstraksinya beda, ukurannya dengan yang kecil itu pasti juga akan berbeda. Jumlah zat aktif yang tertariknya pasti beda. Ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam berat, dan kandungan pestisida. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh ke parameter mutu apa ya yang akan kita hitung, yang akan kita ukur, bukan hitung, yang akan kita ukur di praktikum ini ya. Tapi tidak semuanya ya, karena ini tergantung kesediaan alat dan bahan di lab kita juga. Tapi secara garis besar kalian harus tahu. Jadi parameter mutu itu ada 2. Ada parameter mutu untuk simplisia, ada parameter mutu untuk ekstrak. Untuk simplisia ini ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ekstrak ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dan 9 juga. Nah, yang membedakannya adalah satu dalam bentuk simplisia. Jadi ketika kita setelah kita membuat simplisia, kita standarisasi juga ya untuk mengukur parameter mutunya. Kemudian setelah kita ekstrak juga ada ukuran standar mutunya. Dan biasanya ini hampir sama aja ya antara cara pengerjaan standarisasi simplisia dan ekstrak itu sama aja cara prosedurnya, yang membedakan hanya sampelnya. Satu sampelnya simplisia, satu sampelnya ekstrak. Oke. Nah, ini contohnya parameternya. Tolong di kalian ini ya, cari tahu masing-masing parameter mutu simplisia ini apa aja. Oke. Ini bisa dilihat di Materia Medica. Ada yang pernah lihat bukunya Materia Medica? Belum pernah, Bu. Ya, kalau belum tolong dicari aja ya Materia Medica itu seperti apa. Di sana tuh sudah lengkap ya untuk semua. Jadi kalau kitab sucinya farmakognosi itu dan fitokimia itu Materia Medica 1, Farmakope Herbal 1. Jadi kita sumbernya itu aja. Semua tumbuhan obat sudah ada di sana yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini juga ada dari Depkes ya, parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. Nanti kalian silakan cari buku ini. Nah, di sini dijelaskan tentang apa itu parameter non spesifik, apa itu parameter spesifik. Kalau parameter non spesifik itu biasanya semua simplisia itu sama ya, semua mau tumbuhannya apapun itu sama aja gitu ya, parameter non spesifik. Kalau spesifik itu dia terkait dengan masing-masing tumbuhan. Oke. Nanti tolong cari yang buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan. Ini ada e-booknya, ada e-booknya. Nah, kalau untuk non spesifik, ini poin-poinnya ya, ada susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, cemaran kapang. Dan angkanya, maksudnya susut pengeringan, misalnya standarisasi berarti kan nilai standarnya berapa ya, tidak boleh melebihi atau kurang dari itu. Ya, itu kalian lihat ada di Farmakope Herbal. Semuanya ada tertera di sana ya, susut pengeringannya minimal berapa, BJ-nya berapa, kadar airnya minimal berapa. Itu kalian sesuaikan dengan yang ada di Farmakope Herbal dan Materia Medica.
Oke. Nah, ini saya sedikit masukkan untuk, kompetensi dan capaian pembelajaran. Jadi kemarin itu hari Selasa ya, hari Selasa kemarin saya mengikuti pelatihan untuk, pembuatan soal UKOM. Di mana sekarang sebagai ujian kompetensi itu sebagai exit exam ya, jadi ujian kelulusan. Kalau tahun sebelumnya ujian kompetensi itu hanya sebagai formatif aja untuk melihat, oh seberapa besar kompetensi lulusan, lulusan D3 ini ya, lulusan, D3 farmasi. Tapi sekarang sudah beralih dari formatif ke sumatif gitu. Jadi dari awalnya hanya untuk mengukur berapa kompetensinya, sekarang sudah menjadi salah satu, mmm, apa, kriteria kelulusan. Ya, jadi ketika kalian tidak lulus, ujian kompetensi, ya tidak tidak lulus berarti ya, tidak lulus belum sarjana, belum bisa wisuda gitu. Kalian harus mengikuti ujian kompetensi. Nah, untuk ujian kompetensi ini, D3 farmasi ya, untuk D3 farmasi ada tiga bidang yang diujikan. Pertama ada farmasi komunitas, kemudian ada teknologi farmasi, dan ada bahan alam. Jadi bahan alam masuk ke dalam, bidang kompetensi yang diujikan di dalam UKOM. Nah, makanya di sini saya masukkan apa saja beberapa ya, kalau semuanya itu tidak mungkin karena kita juga terbatas oleh waktu. Makanya di praktikum ini kompetensi apa saja yang ada di dalam UKOM saya masukkan, ke dalam materi praktikum kita. Ya, jadi saya screenshot aja ini ya, apa saja kompetensi bahan alam yang diujikan di UKOM. Pertama itu kompetensi dalam sumber, kegiatannya itu satu sumber atau bahan baku tradisional. Jadi di sini maksudnya di sini poin-poinnya ini kemampuan apa saja yang harus kalian miliki di bidang obat bahan alam ya. Pertama kalian harus bisa membedakan sumber bahan baku obat tradisional, apakah dari mineral, hewani, dan nabati. Ya, jadi nanti bakal ada soal yang mempertanyakan ini ya, apakah itu sumber bahan baku obat tradisional dari mineral, hewani, dan nabati. Jadi kalian harus tahu perbedaannya apa saja. Kemudian bisa membedakan, bisa menyebutkan sumber dan contohnya. Kalau dari mineral, contohnya apa saja? Bahan baku. Udah ada yang tahu belum? Kalau dari mineral apa aja? Bahan baku obat tradisional. Jadi kan, untuk obat tradisional kan kita Simplicia itu bukan hanya dari tumbuhan ya. Memang kebanyakan paling besar itu yang Simplicia kita dari, tumbuhan, tapi dari mineral, dari hewan juga ada. Nah, ini yang kalian harus tahu ya. Kalau dari hewan ada yang tahu nggak contohnya? Simplicia. Ikan gabus bukan, Bu? Bisa, kalau udah dijadikan. Ada lagi satu yang dulu waktu saya di apotik banyak sekali yang membeli ini, ada yang tahu nggak? Untuk obat apa sih? Tipes. Cacing, Bu. Cacing Oh, bukan, Bu? Cacing ya. Ya, itu ya. Nah, itu nggak tahu sudah terstandarisasi belum cacingnya apa. Harusnya tahu kan? Jangan asal cacing aja, nanti cacing pita lagi di ini. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Jadi kalian tahu nanti kalau dari hewan tuh biasanya Simplicianya apa aja, dari mineral apa, kemudian dari nabati apa ya. Nah, setelah tahu macam-macam Simplicia, kemudian kalian harus tahu juga cara pembuatannya. Nah, cara pembuatan itu meliputi pengumpulan bahan baku obat tradisional. Jadi cara mengumpulkannya juga harus tahu. Ya, nanti akan kita praktikumkan bagaimana cara kalian harus bisa mengumpulkan, sampel-sampel yang sudah dipilih ya. Mengumpulkan proses pembuatan Simplicia, kemudian proses pengumpulan bahan baku obat yang dari hewani, nabati, dan mineral itu pasti beda ya, bagaimana prosesnya. Kemudian contohnya juga harus tahu waktu panen yang paling baik. Nah, ini ada nggak tahu contohnya, perbedaan waktu panen itu ternyata juga berpengaruh terhadap zat kimia, kandungan zat kimia, dari sampel tersebut. Ada yang tahu nggak contohnya?
Jadi ini misalnya, ada yang bagusnya dipanen di pagi hari ya, ada yang bagusnya dipanen di siang hari itu. Nah itu juga nanti dicari tahu ya, karena di tugas pustakanya nanti ada ya, untuk sampel-sampel kalian itu bagusnya dipanen di hari apa, di jam berapa gitu. Nah, mampu menentukan bagian dari tanaman yang diambil untuk memperoleh bahan baku obat tradisional dengan kandungan yang paling banyak. Ya, misalnya, eee, kalian mau satu tanaman ya, satu tanaman itu kan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, gitu. Nah, sekarang kalian mau ngambil bagian apa dulu nih? Kan masing-masing bagian itu pasti kandungan zat kimianya beda ya. Nah, itu tergantung dari kalian mau ngambil senyawa apa yang terkandung dalam, bagian tersebut. Ya, contohnya apa ya? Contohnya yang dulu sempat, booming tuh yang manggis gitu ya, ternyata di kulit manggis itu malahan yang terbanyak mangostinnya terbanyak di situ. Jadi kita harus tahu dulu dari bagian tanaman itu, kandungan kimia apa yang mau diambil, dan bagian mana yang paling banyak mengandung zat tersebut. Oke. Kemudian ada sortasi basah, ya kalian harus tahu sortasi basah itu maksudnya apa, coba dicari sendiri. Kemudian caranya bagaimana untuk melakukan sortasi basah, kemudian pencucian ya, perajangan, kemudian pengeringan. Nah, proses-proses ini kalian harus punya kompetensi, berarti kalian mampu melakukan hal tersebut. Ada sortasi kering juga ya. Kemudian kalian harus tahu juga mana yang zat pengotor, mana yang bukan. Nah, ketika sudah kering, ya ketika kan kita udah cuci nih ya, udah cuci, kemudian kita keringkan mungkin dengan oven, kan tidak boleh dengan panas matahari langsung ya, kita bisa diangin-anginkan gitu kan, atau di oven. Nah setelah kering menjadi simplisia, kita harus bisa juga membedakan mana yang pengotor, mana yang bukan. Ya, jangan sampai nanti itu ternyata pengotor, tapi kita masukkan sebagai simplisia, berbahaya ya pengotor itu. Kemudian bagaimana cara menyimpan simplisia yang baik? Ini tergantung dari stabilitas metabolitnya ya. Apakah dia mengandung glikoksida, ester, minyak asiri, alkoin, dan lain-lainnya. Cara penyimpanan bahan baku obat tradisional juga kalian harus tahu. Kondisi penyimpanan. Oke. Kemudian setelah itu kalian harus mampu mengevaluasi mutu simplisianya ya. Identifikasi, menyebutkan nama dan asal simplisia. Jadi ini kita hampir sama aja sama kuliah farmakologi ya. Kan kalau kita kuliah farmakologi kan kita harus hafal obatnya apa. Jadi misalnya obat, sistem saraf pusat apa aja, ya kan? Gitu nggak sih farmakologi? Iya ya, gitu ya. Nah kalau di farmakognose dan fitokimia kita juga harus hafal, ya. Hafal dan tahu lah ya, kalau hafal nggak semuanya nggak apa-apa sih kalau nggak semuanya hafal, tapi minimal yang udah sering dipakai lah ya, yang udah sering dipakai, udah menjadi obat herbal juga gitu. Jadi kita harus tahu, oh kalau Simplicia ini namanya apa ya, nama Indonesianya apa, dan nama Latinnya juga harus tahu. Oke, karena kalau disebutkan nama Indonesia pasti kadang di beberapa daerah namanya beda gitu ya. Jadi rancu, oh di sini nama ini, di sini nama itu beda. Tapi ketika kalian tahu nama Latin, ya sama aja semua nama Latin, seluruh dunia juga sama kalau nama Latin. Karakteristiknya, kemudian bisa uji makro, dan kemudian menentukan asal tanaman, bagian tanaman dari uji makroskopik simplicia. Itu evaluasi mutu. Masuk juga ke mikroskopik, asal atau bagian tanaman untuk uji mikroskopik. Di waktu SMK udah ada belum yang mikroskopik ini? Praktikumnya ada nggak? Kan kalian farmakognosi masuk ini nih, masuk matrikulasi, ya. Itu di SMK ada praktikum mikro nggak? Ada nggak Bu Erna? Nggak ada, setahu saya nggak ada, Bu. Kayaknya nggak ada, Bu. Pengenalannya pas mau ujian itu aja, Bu, yang bahan-bahannya itu kayaknya. Kalau yang mikroskopik, kayaknya enggak sih, saya nggak pernah lihat gitu. Tapi nggak tahu. Makro aja berarti ya, cuman makro aja. Nah ini berarti PR besar nanti kalau kita matrikulasi ya. Karena untuk uji mikroskopik itu aja harus apa?
macam-macam ya sampelnya, sampel apa, dari daun pasti beda ya, struktur daun beda, struktur buah fruktus beda, kemudian, apa, amilum beda ya. Oke, catatan bagi saya kalau mikroskopik belum ada di SMK ya. Karena nanti juga saya ada contoh soal yang dia menanyakan uji mikroskopik. Jadi kalian harus familiar, pengenalnya apa secara mikroskopik, pengenal simplisia itu apa. Oke. Ada uji kemurnian juga, menghitung kadar air, kadar abu, cemaran aflatoksin, uji jamur dan khamir, uji cemaran logam berat. Ini aflatoksin tahu? Ada yang tahu nggak aflatoksin apa? Ini sangat berbahaya ya aflatoksin ini karena sering mencemari simplisia ya. Kalau misalnya simplisianya tidak kering sempurna, ini biasanya kacang-kacangan ya yang apa, yang menyerang kacang-kacangan tapi tidak menutup kemungkinan menyerang simplisia lain. Kalau biasanya keringnya tidak sempurna, kan setelah kita cuci ya, kita keringkan, kalau keringnya tidak sempurna nanti ada aflatoksin ya, takutnya ada aflatoksin dan itu sangat toksik ya, bisa meninggal ketika ada yang tercemar aflatoksin. Jadi harus hati-hati sekali, jangan anggap bahan alam ini ya cuman jamu-jamu aman, no, malahan lebih bahaya ya kalau dia tidak terstandarisasi, cara pembuatannya tidak standarisasi, cemaran-cemarannya juga mengerikan ya menurut saya nih, uji cemaran aflatoksin, jamur, khamir, ya. Jadi belilah obat herbal terstandar. Oke, kemudian uji kuantitatif ada berupa sari larut air, sari larut etanol. Nah, ini kan tidak mungkin kita ujikan semua ya, tidak mungkin kita ujikan semua karena alat-alat kita juga belum memadai untuk melakukannya dan waktu kita juga terbatas. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus paham prosedurnya apa. Jadi ini tugas sendiri ya, coba baca sendiri, menghitung kadar sari larut air itu seperti apa. Menghitung larut etanol seperti apa, itu kan prosedural aja ya. Nah, salah satu kompetensi dari D3 Farmasi ini adalah kemampuan proseduralnya dan itu yang akan ditanya di uji kompetensi. Di mana kalian bisa mencari ini semua? Bukalah Farmakope Herbal. Di Farmakope Herbal semuanya ada. Ya, bagaimana cara mencari kadar sari larut air, larut etanol, indeks busa, pengembangan, dan lain-lain sebagainya, ada di Farmakope Herbal Indonesia. Farmakope Herbal sudah ada sampai berapa ya? Sampai 5 gitu ya? Lupa. Nah, silakan dicari ya. Jadi kalau kalian misalnya disuruh nyari buku oleh dosen, tujuannya agar kalian tahu referensinya kita apa ketika kita tidak tahu ya. Jangan hanya searching internet, tapi kita tahu buku resminya apa. Semua informasi tentang obat herbal untuk simplisia dan ekstrak itu ada di Farmakope Herbal Indonesia. Oke. Kalau nggak salah e-booknya juga ada kalau nggak salah. Coba dicari aja ya. Nah, ekstraksi. Bagaimana melakukan ekstraksi ya. Jadi kalian harus tahu metode ekstraksi ini kan macam-macam ya. Ada cara dingin, cara panas. Nanti teorinya ada, tapi prakteknya kalian harus tahu ya kenapa kita memilih metodenya metode ini. Misalnya kita memilih metodenya maserasi. Keunggulannya apa? Kekurangannya apa? Nanti yang disampaikan di studi pustaka tentang sampel kalian. Oke. Prosedur ekstraksinya gimana, memilih alat-alatnya apa saja ya yang digunakan, kemudian pemilihan pelarut. Nah, ini penting ya, kalian harus tahu macam-macam pelarut yang biasa digunakan untuk ekstraksi apa aja. Kemudian karakteristik pelarutnya bagaimana ya. Jadi kalau misalnya biasanya untuk ini tujuan dulu ya, kita ekstraksinya tujuannya apa? Kalau tujuan pembuatan obat ya, tujuannya untuk pembuatan obat untuk dikonsumsi itu pasti beda pelarutnya dengan tujuannya isolasi. Kalau isolasi kan itu berarti mencari zat murni ya, mengambil zat murninya. Kalau tujuan kita untuk diminum gitu ya, untuk obat tradisional, penggunaan untuk sediaan obat, otomatis itu yang diterima, yang dibolehkan oleh BPOM ya atau sesuai dengan FHI itu adalah alkohol. Ya biasanya yang dibolehkan alkohol. Kalau selain alkohol tidak boleh.
Oke, karena toksik ya, seperti metanol, heksan, etil itu kan toksik ya. Nah, tapi kalau tujuan kita untuk mendapatkan senyawa aktif tunggal atau isolasi, kita boleh pakai penggunaan yang lain. Jadi ini tergantung dari tergantung dari mau apa nih gitu ya. Atau kita mau pakai pelarut air juga boleh, pelarut air juga boleh. Oke. Nah, ini kompetensinya semua ya, tolong dibaca satu-satu, ada rendemen ekstrak, ini ada. Ini semua tidak semuanya kita lakukan, tapi hanya beberapa yang kita lakukan. Oke. Oke. Nanti juga ada KLT, KLT ada ya, ada praktikum tersendiri untuk KLT. Nah, untuk minyak atsiri juga nanti kita ada praktikumnya. Oke. Nah, setelah kita mengekstraksi, sudah didapat ekstraknya, sudah distandarisasi ekstrak, selanjutnya kita akan membuat obat tradisional ini dalam bentuk sediaan. Tergantung ya kita mau bentuk sediaannya apa. Apakah apa saja sih sediaan obat tradisional ini bentuknya yang diperbolehkan? Tablet boleh ya, tablet, pil boleh. Terus apa lagi? Yang tidak boleh lah pertanyaannya untuk mengkerucut. Ada yang tahu nggak? Bentuk sediaan yang tidak dibolehkan, bentuk sediaan yang tidak boleh obat tradisional. Dari obat tradisional apa? Ada yang tahu? Injeksi nggak, Bu? Ya, injeksi nggak boleh ya, sediaan steril nggak boleh, injeksi nggak boleh, tetes mata nggak boleh. Jadi kalau ya, ini saya ingatkan kepada kalian yang bekerja di apotik, kalau ada obat tetes mata yang dari ekstrak, tolonglah jangan direkomendasikan lagi kepada konsumen. Ya, itu tidak boleh. Oke, karena apa? Karena tidak bisa kita beda ya cara pembuatan steril, obat tetes mata dari herbal dengan yang obat konvensional itu untuk steril kan ininya aturannya sangat ketat ya. Coba kalian bayangkan ya, dari pH saja contoh obat tetes mata. Ada nggak yang di apoteknya menjual obat tetes mata yang dari obat tradisional? Ada pasti. Apa namanya, OTM, apa ya? Ada, saya pernah soalnya ya. Nah, tolong jangan kalian sudah tahu, kalau mereka tanya jangan pernah kalian rekomendasikan, ya karena itu berbahaya. Saya nanya waktu itu bagaimana rasanya setelah diteteskan obat herbal tersebut. Wah, perih katanya. Wah, itu kan bahaya sekali ya ketika diteteskan ke mata, kalau merusak mata gimana? Kalau pH-nya sama, sudah tidak sesuai dengan itu isotonisnya, ya. Jadi kita tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kita bekerja dan, menyalahi peraturan perundang-undangan, terjadi suatu efek samping, yang salah adalah yang merekomendasikan ya TTK-nya atau apotekernya. Karena menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ya, di Indonesia itu yang steril, sediaan steril tidak boleh obat tradisional. Kalau tapi dari Cina boleh. Di negara Cina saya lihat boleh, dia sudah menjual injeksi apa ya, pokoknya boleh. Itu tergantung dari peraturan negara masing-masing. Oke. Nah, jadi nanti kita kalau untuk pembuatan obat tradisional enggak ya, kita hanya sampai di ekstrak dan vaksinasinya nanti. Tapi setidaknya kalian harus tahu, ini kalian bisa baca buku ya, baca buku tentang pembuatan sediaan obat tradisional. Oke, untuk gambaran umum praktikum fitokimia kita sudah saya rangkum ya. Nah, pertama kita akan studi pustaka dulu. Ya, jadi untuk melakukan percobaan sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus studi pustaka dulu. Ya, apakah itu untuk mencari tahu tinjauan botaninya, tinjauan farmakologinya, atau tinjauan kimianya, itu melalui studi pustaka. Dan itu nanti kalian presentasikan, ya, presentasikan bersama Bu Kiki. Nah, setelah studi pustaka, kita melakukan pengumpulan sampel. Ya, misalnya ada yang dapat kelompok, lupa apa aja saya kemarin ya. Misalnya kelompoknya kulit pisang misalnya. Setelah nanti di ACC literatur yang kalian gunakan, tahap selanjutnya kalian mengumpulkan sampel. Nah, untuk pengumpulan sampel ini ada caranya juga ya. Sampelnya harus sama, yang pasti harus sama. Varietasnya atau apanya nanti dijelaskan lebih jelas sama Bu Kiki ya untuk pengumpulan sampel seperti apa. Ya.
Nah, setelah kita kumpulkan sampel, kita akan membuat simplisia, ya. Nah, sebelum membuat simplisia, di sini saya menulis adalah penapisan fitokimia. Jadi untuk penapisan fitokimia atau screening fitokimia, udah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan screening fitokimia? Belum, Bu. Belum ada Kayak yang tahu? Belum, Bu. Itu ada yang udah tahu katanya siapa tadi? Kayak pengecekan sampel yang digunakan itu bukan, Bu? Pengecekan apa, Devita? Sampel simplisia yang bakal digunain screeningnya. Pengecekan apanya? Kayak pemeriksaan mutu. Nah, beda ya. Kalau penapisan fitokimia itu berarti kita untuk mengetahui kandungan kimia, golongan kimia metabolit sekunder. Ya, nanti akan di teori nanti ada untuk mengetahui metabolit sekunder apa yang ada di simplisia tersebut. Jadi metabolit primer kan 3 ya, karbohidrat, lipid, dan lemak. Jadi kalau disebut dengan metabolit primer berarti adalah senyawa kimia yang penting, yang berfungsi penting atau vital dalam tubuh makhluk hidup. Maupun itu, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan, itu yang disebut dengan metabolit primer. Kalau metabolit sekunder, senyawa kimia lain yang fungsinya tidak penting untuk kelangsungan hidupnya, ya, kelangsungan hidup tubuh tersendiri. Nah, untuk senyawa-senyawa metabolit sekunder itu ada alkaloid, pernah dengar? Alkaloid, flavonoid, ya, apalagi alkaloid, flavonoid, quinon, ya, kemudian triterpenoid, steroid, tanin, apalagi ya. Nah, itu ya secara garis besar seperti itu. Nah, itu yang kita cek dulu. Nah, biasanya yang aktif sebagai obat ya, ada efek farmakologinya itu ya senyawa metabolit sekundernya itu. Nah, yang itu kita ingin tahu dulu nih ya. Oh, kira-kira senyawa ini golongan besar senyawa kimianya mengandung apa aja. Itu kita cari tahu di penapisan fitokimia. Nah, penapisan fitokimia itu bisa pakai sampel basah, bisa pakai sampel kering. Tapi untuk beberapa senyawa seperti alkaloid ya, itu lebih bagus kita pakai sampel basah. Ya, maksudnya sampel basah itu belum dikeringkan ya, masih fresh, langsung kita cek apakah dia mengandung alkaloid atau tidak. Oke, kalau untuk senyawa lain bisa kayaknya sampai pakai simplisia kering. Tapi ini nanti untuk penapisan fitokimia itu kondisional ya, karena kan harus ada reagennya juga. Jadi ini lagi tahap untuk pemesanan reagen. Nah, apakah bisa kita lakukan sebelum pembuatan simplisia agar nanti masih fresh ya, seperti alkaloid kan bagusnya pakai sampel basah gitu ya. Coba nanti kita kondisional aja apakah bisa sebelum pembuatan simplisia. Nah, setelah kita penapisan fitokimia, kita pembuatan simplisia, lalu kita karakterisasi dan standarisasi simplisia. Dengan beberapa parameter aja, tidak semuanya ya, yang memungkinkan di lab kita kerjakan, yang tidak memungkinkan kalian pelajari sendiri caranya apa. Oke. Untuk penapisan fitokimia, ekstrak juga bisa kita lakukan penapisan fitokimia ya. Jadi ketika istilahnya gini, ketika dia sampel belum diapa-apakan, belum diekstraksi, kandungan kimianya seperti ini gitu ya. Setelah kita ekstraksi, apakah ada perubahan? Maksudnya yang kalau misalnya dia awalnya tercek itu apa, terdeteksi ya, di simplisia dia terdeteksi, kalau di ekstrak dia tidak terdeteksi artinya ada ini ya, berarti ada tidak tertarik berarti ya metode ekstraksi atau pelarut yang kita gunakan tidak bisa menarik senyawa tersebut. Atau sebelumnya tidak terdeteksi di simplisia tapi di ekstrak terdeteksi, bisa jadi ketika di simplisia itu kandungannya kecil ya, setelah diekstraksi kandungannya menjadi terkumpul besar, makanya bisa terdeteksi di penapisan fitokimia. Sebaiknya langsung dilakukan 2 ya, penapisan fitokimia untuk simplisia dan juga penapisan fitokimia untuk ekstrak. Oke. Setelah kita lakukan standarisasi simplisia, kita lakukan ekstraksi. Nah, ini nanti kalian pilih ya, kalian mau metode ekstraksinya apa? Nah, itu tergantung dari zat zat aktif yang di dalam sampel kalian, sifat fisikanya seperti apa, apakah tahan panas atau tidak,
Ya, kemudian apakah dia bersifat polar, semipolar atau nonpolar, itu pengaruhnya terhadap pemilihan pelarut. Nah, kemudian kita setelah dapat ekstrak, kita pekatkan, lalu kita standarisasi. Nah, poin-poin standarisasinya juga tergantung nanti ketersediaan alat dan bahan di lab kita. Lalu kita lakukan pemantauan ekstrak seperti ini ya. Jadi tingkatnya di atas screening fitokimia. Jadi pakai kromatografi lapis tipis. Lalu kita fraksinasi ekstrak. Nah, kalau untuk sediaan obat tradisional biasanya pada sampai tahap ketiga ini udah selesai ya. Nanti bisa kita bentuk mau bikin obat apa, sediaannya mau apa gitu. Apakah berupa tablet, kapsul atau salep gitu atau krim ya, tergantung nanti mau pemakaian seperti apa. Tapi kalau kita mau lanjut untuk mengisolasi senyawa murni yang aktif di zat tersebut, kita langsung ke tahap fraksinasi ekstrak. Nah, jadi ini saya masukkan materinya agar nanti kalian tahu juga ya ketika sebenarnya obat konvensional itu kan awal mulanya itu kan dari bahan alam ini ya. Seperti apa? Seperti opium ya, papaver somniferum itu kan sebelum kita dapatkan opiumnya, morfinnya itu kan dari ini dulu kan, dari sampelnya sampai nanti orang bisa mengisolasinya. Satu zat aktif murni itu seperti apa gitu. Kita coba aja nanti ya bagaimana kalau fraksinasi ekstrak itu metodenya seperti apa. Nah, oke materi terakhirnya adalah isolasi minyak atsiri. Oke, ini ada yang tahu ini sampelnya apa? Daun mint bukan, Bu? Ya, betul ya, ini daun mint. Jadi senyawa minyak atsiri itu adalah senyawa yang volatil ya, yang gampang menguap atau minyak terbang. Nanti bisa kita isolasi dengan destilasi. Biasanya orang pakai banyak macam ya destilasi untuk minyak atsiri ini, bisa pakai destilasi azeotrop, pakai destilasi banyak ya macam-macamnya. Tapi kalau di lab kita hanya ada destilasi biasa, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu prinsipnya apa. Prinsip bagaimana mengisolasi minyak atsiri atau minyak essential oil ini, mengekstraksi essential oil ya, nggak pakai minyak lagi. Essential oil ini kita harus tahu prinsipnya seperti apa. Itu akan kita praktikumkan di terakhir ya, materi terakhirnya adalah tentang isolasi minyak atsiri. Nah, ini contohnya kalau di industri ya. Jadi ternyata seperti ini kalau industri, menggunakan berapa ini? Nggak tahu berapa liter ya, gede sekali. Nah, ini jeruk ya, ini nggak tahu bunga apa. Kayaknya ini bunga yang putih-putih, nggak tahu lah ya. Nah, seperti itu kalau di industri ya, mereka mendestilasi minyak atsiri. Nah, kalau kita yang ini aja ya, skala lab, yang kecil-kecil aja. Ya, ada destilatornya yang ini labunya, kemudian panaskan kondensor ya, jadi uap yang naik nanti ditampung ya, kan senyawa minyak atsiri ini gampang menguap ya, nanti kita tampung. Itulah kita ambil minyak atsirinya seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan atau nanti sekalian aja sama Bu Kiki kalau ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke Bu Kiki. Oke. Bu Kiki mau di sini apa? Aku di sana. Mbak di sini aja. Oke. Oke, lanjut Bu Kiki ya. Baik, Bu. Tuh. Ini ya, Mbak. Nggak lama. Video hitam nih. Pak. Video hitam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Jadi ini slide saya sudah nampak ya di layar masing-masing ya. Sudah, Bu. Oke. Mungkin langsung saja dari apa yang sudah diuraikan dari Bu Isna tadi itu sudah sangat lengkap sekali ya, artinya
kalian harus sudah ada gambaran terlebih dari apa yang akan saya sampaikan yang itu kaitannya dengan studi pustaka. Jadi harapannya studi pustaka ini bukan sesuatu yang memberatkan buat kalian. Harusnya ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi modal awal kalian untuk bisa melaksanakan praktikum selama 1 semester. Karena tentunya akan zonk banget ya kalau seandainya kalian itu sudah masuk lab tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan begitu kan solusinya hanya ada satu ya, yaitu harus mencari tahu. Tidak harus menunggu dari dosen atau dari temennya untuk menginformasikan. Jadi harus kalian yang, aktif ya untuk mencari tahu tentang apa-apa saja yang akan dilakukan selama praktikum gitu ya. Oke, sebelum saya banyak bicara terkait studi pustaka, di sini saya akan menyampaikan dulu terkait sampel ya, sampel yang akan dijadikan, bahan praktikum kita selama 1 semester. Jadi di sini ada 10 sampel tanaman ya, diusahakan memang tanaman di sini yang diambil adalah yang familiar juga buat kalian dan banyak ya. Jadi harapannya kalian itu harus ada semacam semangat tersendiri untuk mencari nantinya ketika kita akan membuat, Simplisia ya. Jadi buatlah happy begitu ya, karena kalau sesuatu kalau tidak kita buat happy nanti bawaannya berat terus ya, tapi kalau dibuat happy insyaallah, dijadikan hiburan tersendiri begitu ya. Oke, ada 10 sampel di sini tapi ini nanti setiap kelompok itu akan mempunyai tanggung jawab untuk 1 sampel saja. Jadi, 1 kelompok tidak semuanya enggak, tapi 1 kelompok itu 1. Jadi nanti kelas A dan kelas B itu akan dibagi, masing-masing kelas 5 kelompok, jadi totalnya ada 10 kelompok begitu ya. Dari sampel 1 sampai 10 insya Allah ini saya pernah, share di grup ya, bahwasanya saya ingin mencari referensi terkait jenis-jenis tanaman apa yang bisa kita, gunakan untuk bahan praktikum dan tentunya di sini, banyak ya yang sudah menyumbangkan ide. Jadi dari poin 1 sampai 10 bisa kalian lihat ya. Yang pertama itu adalah bunga asar ya atau bunga pukul 4. Kemudian ada sayur kale, kemudian ada biji pepaya, ada daun telang ya, kemudian daun binahong, daun anting-anting, ada daun bandotan, daun putri malu, kemudian kulit pisang kepok sama bonggol nanas ya itu. Jadi nanti, silakan dilihat kelompok-kelompoknya yang mendapat, masing-masing sampel ya, dan itu akan bertanggung jawab sekaligus ya untuk studi pustakanya, gitu ya. Jadi tentunya tadi Bu Isna sudah banyak sekali parameter-parameter apa yang perlu dibahas di sana, jadi kalian harus lebih rinci. Jadi meskipun tidak dilakukan di lab nantinya, tapi minimal kalian harus tahu secara teoritisnya seperti apa, begitu ya. Biar pengetahuannya kita bisa luas, tidak hanya sebatas apa yang ada atau apa yang bisa kita lakukan. Oke, itu, nanti kalau misalkan kesulitan untuk yang bunga asar tuh yang gimana sih? Mungkin kalau mencari nama lokal di internet itu mungkin, apa ya, setiap dari kita punya referensi yang berbeda, tapi kalau saran saya sih nyari di internetnya itu langsung klik nama Latin, ya. Insya Allah kalau nama Latin itu sudah tidak ada kekeliruan. Jadi itu sudah saya cantumkan ya nama-nama Latinnya, jadi silakan itu dicari di internet, ya, seperti apa sih bunganya atau seperti apa sih tanamannya, gitu ya. Oke, nah ini saya bagi kelompok ya untuk kelas A dulu. Nanti ini akan di-share juga ya, jadi kalau semisal belum sempat nyatet nggak apa-apa, jadi nanti akan di-share, tapi minimal ketemu dulu nama saya di kelompok mana, gitu ya. Jadi itu kelompok 1. Ada kelompok 2, jadi memang pembagiannya tidak merata ya, karena jumlah mahasiswanya pun tidak pas ya, jadi ada yang lebih 1. Oke, semoga bisa diterima ya, artinya daripada yang satunya punya kelompok sendiri kan nggak mungkin. Jadi saya masukkan ke kelompok yang, sudah 6, jadi totalnya ada 7 gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya, silakan lihat di slide masing-masing dan bawahnya itu adalah sampelnya, ya. Itu yang nantinya akan menjadi tanggung jawab per kelompok untuk studi pustakanya dan, bahan praktikum sampai kita selesai, gitu ya.
Kemudian kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan dilihat di slide. Kemudian ini kelompok 5 ya. Nah, ini untuk kelas yang A. Sekarang kelas yang B ya. Kelanjutannya kelompok 6. Nanti sambil dicek ya nama-namanya kalau ada yang mungkin belum masuk, tapi insya Allah sih kalau saya berdasarkan absen yang diberikan oleh akademik sudah masuk semua. Tapi siapa tahu ada yang nyelip ya, nanti bisa konfirmasi lagi. Kelompok 6 ya, kelompok 7, kemudian kelompok 8, kelompok 9, dan yang terakhir kelompok 10 ya. Oke, nanti yang penting kalian tahu aja nama saya di kelompok mana gitu ya, yang penting itu dulu. Nanti kalau untuk, materinya bisa di-share lagi. Oke, maksudnya bagaimana sih untuk studi pustaka ini ya? Jadi studi pustaka ini seperti apa yang tadi disampaikan dengan Bu Isna bahwasanya kalian harus mencari dulu ya referensi apapun yang itu berkaitan dengan, praktikum kita ya, yang harapannya kalian itu harus bisa menguasai terlebih dahulu, minimal tahu lah ya, minimal tahu apa sih yang akan saya lakukan selama praktikum begitu ya, jadi nggak blank sama sekali. Nah di sini tujuannya yang jelas pertama mahasiswa harus mampu mencari data pustaka. Ya, data pustaka itu berbagai referensi, apalagi tadi Bu Sna sudah menyebutkan referensi apa saja yang bisa diambil ya. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang kedua, mahasiswa mampu membuat proposal percobaan. Ya, nah ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kalian harus tahu prosedurnya seperti apa, ya. Yang ketiga, mampu menyajikan proposal yang nanti itu dalam bentuk presentasi, ya. Presentasi yang secara insya Allah akan kita laksanakan secara luring. Jadi harapannya kalian itu bisa profesional ya dalam hal ini. Jadi sebelum presentasi kalian harus belajar dulu. Kalaupun memang dalam satu kelompok itu ada 6 atau ada 7 orang, silakan dibagi job masing-masing. Jadi minimal harus menguasai semuanya. Walaupun itu sudah kalian bagi per jobnya masing-masing ya. Kemudian mampu melakukan diskusi atau tanya jawab. Jadi harapan saya nanti ketika presentasi itu hidup ya. Jadi tidak cukup menyampaikan aja dan sekian terima kasih ya, tapi ada feedback. Feedback dari audiens ya, yang itu nanti akan memberikan masukan atau sanggahan atau mungkin diskusi yang perlu didiskusikan begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, kalau ada yang mungkin kurang pas, saya atau Bu Isna mungkin bisa memberikan, penyanggahan yang itu untuk memperbaiki sebelum kita melakukan praktikum ya. Itulah manfaatnya kita melakukan studi pustaka terlebih dahulu. Kemudian tugasnya seperti apa sih? Nah ini ya, jadi tugasnya setiap kelompok yang sudah terbentuk tadi itu akan mendapatkan satu tugas pustaka tentang pembuatan obat tradisional dari suatu simplisia ya. Jadi nanti sampai ke ekstrak ya, kalau dalam taraf obat tradisionalnya itu dari taraf ekstrak ya, nanti akan ada urutannya di slide berikutnya. Jadi tugas pustaka ini akan dibuat dalam bentuk proposal ya, dan dipresentasikan yang insya Allah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 secara luring ya. Nanti kalaupun ada, kalau sesuai jadwal sih harusnya ini ya, harapannya sih tidak mundur lagi ya. Kalau mundur nanti kita akan kehabisan waktu sebelum apa namanya, harus selesai ya sebelum ajaran baru begitu ya, atau sebelum libur gitu kan. Yang meliputi keseluruhan tahap yang akan dilakukan terhadap simplisia tersebut ya pada praktikum fitokimia selama 1 semester. Nah, ini adalah tugas pokoknya seperti ini. Nah, proposalnya seperti apa? Jadi yang jelas proposalnya itu harus ada semacam, tinjauan pustaka ya yang memberikan, informasi-informasi yang itu berkaitan dengan apa yang akan nanti kalian bahas, seperti itu. Karena setiap kelompok itu sudah mendapatkan judul, sampel masing-masing ya, yang itu akan menjadi fokus kelompok masing-masing. Jadi yang pertama yang perlu disampaikan dalam proposal itu adalah tinjauan botaninya seperti apa.
Nah, ini sudah tadi Bu Isna jelaskan sangat gamblang sekali ya, bahwasanya nama tanamannya harus jelas ya. Kemudian klasifikasi. Nah, di sini klasifikasi memang dari segi taksonominya harus tahu ya. Jadi perhatikan juga aturan penulisan ilmiahnya seperti apa. Karena apa? Nama Latin itu tidak boleh salah ya. Karena kalau nama Latin itu salah, jadi nanti tidak akan terdeteksi di database di nama ilmiah di seluruh dunia. Jadi harus betul begitu. Kemudian tempat tumbuhnya di mana. Jadi nanti kalian tidak hanya ngasal ngambil aja begitu ya. Harapannya sih kalian tuh ngambilnya itu di satu tempat yang sama, wilayah yang sama. Jangan satunya ngambil di Pringsewu, satunya di Bandar Lampung, satunya di Metro. Nah, itu nggak nyambung nanti. Jadi harapannya nanti kalian itu lebih bisa, kompak ya atau menyeragamkan sampel yang akan diambil. Tapi insya Allah kalau nama-nama spesies yang sudah saya tampilkan di awal tadi itu masih banyak di lingkungan kita ya, artinya bukan sesuatu yang langka. Jadi kalau mau ambil banyak pun itu malah suka sama orang ya, kenapa? Karena itu sekalian ngebersihin gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan tanaman yang ditampilkan tadi itu termasuk tanaman liar. Tanaman yang banyak orang buang, seperti itu. Dan lain-lain. Jadi silahkan, apa saja yang perlu diamati ya dari tinjauan botani ini. Kemudian tinjauan kimianya seperti apa? Silakan kalian mencari referensi lagi, keyword-nya adalah masing-masing judul atau sampel yang sudah diterima oleh kalian. Itu sudah banyak ya, saya yakin udah banyak penelitian-penelitian yang memberikan penjelasan terkait kandungan kimia yang ada di dalam, tanaman tersebut. Tapi harapan saya begini, tadi sudah dijelaskan juga referensi itu harus jelas ya, apalagi itu yang sudah dibakukan. Artinya kami tidak menginginkan kalian tuh hanya sekedar copy paste dari blog ya. Jadi carilah aslinya dari sumber itu. Jadi kami tidak menerima kalau referensinya dari blog. Apalagi kalau itu adalah nggak jelas siapa yang menulis ya. Jadi harapannya kalian berani berbicara kalau jenis tanaman A ini mengandung flavonoid misalkan. Jadi harus jelas itu siapa yang ngomong, siapa yang meneliti ya. Jadi, itu sudah banyak diuraikan ya di jurnal-jurnal yang bersifat penelitian, seperti itu. Dan yang ketiga adalah khasiat dan penggunaannya. Jadi silakan Anda cari referensi terkait tanaman itu, khasiatnya apa sih, penggunaannya seperti apa ya. Yang selanjutnya adalah metodologi. Jadi metodologi ini, nah inilah yang akan kalian bahas ya, yang menjadi, fokus kalian terutama untuk praktikum ya. Misalkan dimulai dari pembuatan simplisia, bagaimana sih tahapannya dari pengumpulan bahan bakunya, kemudian pengeringannya harus seperti apa, penyimpanannya seperti apa, bla 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 yang itu sudah ada urutannya yang tidak boleh terlewat ya. Artinya itu menjadi rangkaian yang memang harus dilakukan. Nah, itu silakan cari referensi yang berkaitan dengan pembuatan simplisia. Kemudian ada semacam spesifikasi dan standarisasi simplisia. Sudah ada penuntunnya di sini ditulis ya. Jadi semacam kayak parameter dan penetapan parameter mutu simplisia ekstrak ya dan minyak atsiri baik itu menurut WHO ya, kemudian Farmakope dan Materia Medica Indonesia dan analisis kualitatif kandungan utama simplisia ya. Jadi ini silahkan Anda cari, bahkan silahkan melihat dari tabel yang Bu Isna tadi sampaikan ya, yang itu sudah sangat jelas sekali, itu uraian dari uji kompetensi, itu rinci sekali, tinggal cari-cari itu saja ya, biar cara ininya pengerjaannya berurut ya, jadi tidak loncat-loncat seperti itu. Kemudian pembuatan ekstrak. Nah, di sini cara-cara ekstrak yang dapat dipakai itu bagaimana sih terhadap, sampel yang akan Anda praktikumkan itu, begitu ya. Kemudian pemekatan ekstraknya seperti apa, menggunakan alat apa, dan sebagainya. Nah, itu silakan Anda banyak cari tahu terkait referensi yang itu berkaitan dengan pembuatan ekstrak. Kemudian standarisasi ekstrak, baik itu yang bersifat spesifik maupun non spesifik yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini terkait metodologinya ya. Kemudian kesimpulan ya dari apa yang sudah Anda uraikan dalam satu proposal itu dan daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka yang sekiranya bisa Anda cari atau Anda gunakan ya. Kalau semisal itu berkaitan dengan botani ya, silakan cari yang berkaitan dengan botani. Kalau misalkan terkait dengan klasifikasi tumbuhan, cari di taksonomi tumbuhan begitu ya. Yang itu menunjang dari penyusunan
proposal yang Anda akan presentasikan nanti. Jadi semuanya dapat dipertanggungjawabkan, begitu ya. Karena kalau kita sudah berbicara prosedur, berbicara masalah alur, kita nggak boleh ngasal ya. Nggak boleh ngasal apalagi kalau nggak jelas tuh sumbernya dari mana, begitu ya. Jadi harapannya kalian sudah mulai belajar untuk menulis ilmiah yang itu ada dasarnya. Ya, tidak sekedar copy paste. Karena nih mohon maaf sekali ya saya sampaikan, dari apa yang sudah Anda tuliskan, entah itu dalam tugas-tugas sebelumnya atau yang lain-lainnya yang itu diberikan ke dosen atau dalam rangka pengumpulan tugas, itu masih banyak yang belum memperhatikan penulisan yang berkaitan dengan ilmiah. Kenapa? Karena masih banyak yang plagiat. Plagiatnya nggak jelas lagi ya, artinya ngasal gitu ya, apalagi kalau itu diambil dari blog yang itu kita juga nggak tahu referensinya bagaimana. Jadi saat ini kalian harus mulai latih ya, apalagi kalau untuk kelas khusus kan istilahnya tidak seperti reguler yang sampai 3 tahun ya, harapannya seperti itu ya. Semoga semuanya bisa dalam 1,5 tahun itu selesai ya, tinggal sisanya untuk menyelesaikan tugas akhir dan PKL. Tapi kalau semisal tidak bisa menyelesaikan itu, ya sama aja ya, artinya memang tidak bisa kita janjikan. Artinya saya ingatkan lagi biar kalian lebih serius untuk di semester 2 ini ya. Oke, itu terkait, studi pustaka yang harus kalian lakukan ya. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan saya berikan sesi. Sekaligus untuk yang tanya jawab yang pertama materi Bu Isna ya, kalian. Yuk, jadi harapannya biar kalian nggak ini ya, nggak miskom gitu ya. Jadi satu kelompok itu silahkan bekerja sama dengan baik. Saya juga tidak ingin mendengar, Bu, si A, si B, si C itu nggak kerja segala macam. Harapannya semuanya kerja, maupun itu dalam lab maupun penyusunan untuk proposal ya, proposal untuk studi pustakanya. Yuk, silakan. Bu, maaf, ini kita nanti dapat kayak format sebelum praktikum gitu nggak, Bu? Jadi kita ngerjain apa aja gitu, atau kita buat sesuai yang data yang dikasih tadi? Oke. Yang kan 2, 3 gitu. Iya, nanti dari, kami itu akan memberikan modul ya, modul untuk teknik untuk pelaksanaan praktikum. Tapi itu memang tidak kami berikan sekarang ya. Itu nanti akan diberikan setelah semuanya selesai presentasi. Kenapa? Ya tentu kalian tahu lah ya jawabannya, kalau modul udah dikasih dari sekarang pasti akan banyak sekali ngambil dari situ. Karena harapannya saat ini betul-betul kalian harus mencari referensi yang itu kalian sendiri yang cari dulu sebisanya dan harus bisa ya. Jadi kalau semisal, membatasi diri, "Oh saya nggak bisa," ya bakal nggak bisa betulan ya. Kita sama-sama belajar jadi silakan kalau memang masih ada yang, kurang paham atau apa, kan itu kelompok ya, silakan berdiskusi, berkomunikasi ya. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu. Bila perlu bentuklah, grup yang itu harus aktif semua kalau seandainya ada diskusi yang memang harus dipecahkan bersama, seperti itu ya. Tetap nanti kalau ada, waktu kita pelaksanaan praktikum tetap ada ininya, modulnya tetap ada, begitu. Ada lagi? Bu, maaf Bu, mau nanya. Itu berarti nanti diketik ya Bu ya proposal itu ya Bu? Iya. Dan itu nanti dibuat PowerPoint karena kita akan mempresentasikan secara luring ya. Kita kayak apa namanya di kelas begitu. Jadi nggak Zoom seperti ini. Jadi kita di kampus. Ya, meskipun nanti kita shift-shiftan karena kan nggak boleh apa namanya? Nggak boleh ramean ya, tetap 2 kelas tuh dipisah gitu ya. Tapi nanti nunggu jadwal berikutnya bagaimana untuk teknik presentasi yang jelas kalian harus siapkan dulu materinya begitu ya. Tapi saya kalau boleh berpesan ya, ketika presentasi itu yang dinilai tidak hanya yang presentasi, tapi semuanya ikut dinilai. Jadi silakan bagaimana Anda mengatur kelompok itu supaya kelihatan aktif semua. Jangan hanya dominan ke satu orang karena mungkin dia orangnya vokal misal, tidak. Semuanya harus vokal. Kalau
kaitannya dengan proses presentasi. Ya meskipun di setiap anggota mungkin punya job masing-masing, tapi tetap kalau dalam tanya jawab atau apa itu harus aktif ya. Jadi tidak memasrahkan nasibnya ke orang lain gitu. Ada lagi? Boleh kalau seandainya, kalian nanti tapi nanti ya kalau sudah saatnya sesi pencarian untuk sampel, kalau memang kalian ragu atau apa, ya boleh kirim fotonya atau apa. Jadi, insya Allah kalau dari segi komunikasi kami tidak membatasi ya, artinya kalau itu kaitannya dengan praktikum atau teori atau perkuliahan, ya itu tetap kita akan membuka kesempatan ya untuk diskusinya. Begitu? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Iya, oke. Gimana? Kalau untuk yang presentasi pertama itu berdasarkan urutan yang sudah dibagi ya, Bu? Misalkan kelompok 1, kelompok 2 gitu ya, Bu? Oh, ya itu kayaknya teknis aja ya, mau kelompok berapa yang maju. Harusnya nggak perlu takut, kalaupun toh memang maju pertama ya siapa takut, harusnya kan gitu ya. Karena kan ini nggak ngaruh juga gitu ya, mau kelompok 1 kan punya tema masing-masing, nggak mungkin dicontek juga ya. Ya kalau dicontek pun ya nggak ada waktu lah orang itu hari itu harus clear semua ya, nggak menunggu besok-besok lagi. Ya nanti kemungkin akan diacak ya, jadi akan di-random kelompok mana yang akan maju dan kalian harus siap hari itu ya, jangan bilang belum selesai hari itu. Jadi silakan waktunya dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan temannya ya, dari apa yang sudah diuraikan, baik itu dari tinjauan pustakanya tadi dan metodologinya seperti apa. Ya, belajar kalian juga mencari, jurnal-jurnal penelitian ya, banyak, di internet yang apalagi itu yang open access juga banyak ya, jadi silahkan Anda cari minimal tahu dasar-dasarnya. Jadi semisal, kenapa sih kalau, misal nih ya tanaman apa tadi itu, anting-anting misalkan, daun anting-anting itu harus di situ dalam penelitian itu digunakan metode ekstraksi maserasi misalkan, atau mungkin yang lainnya kenapa. Nah itu kan harus kalian tekankan dan harus punya alasan ya, yang menjadi dasar pemilihan untuk metode dan pelarutnya mungkin begitu ya. Jadi kalau untuk belajar insya Allah tidak ada, hal yang pengurangan nilai karena salah enggak ya, tapi yang jelas usaha kalian itu akan menjadi penilaian tersendiri. Akan kelihatan kok mana yang betul-betul mencari dan mana-mana yang enggak, itu akan kelihatan ya. Jadi silakan per kelompok itu dimaksimalkan ya. Pokoknya kalau ada yang tidak aktif dalam studi pustaka itu langsung senggol aja, langsung di ini aja ya. Artinya jangan nggak enak-enak, udah nggak zaman nggak enak-enakan sekarang ini. Artinya kalau memang dia nggak ngerjain langsung aja digimanain. Kalau emang tetap aja nggak bisa laporkan ke kami. Nanti akan saya buat kelompok sendiri untuk orang itu. Ya, biar nggak punya tim kan, biar dia bertanggung jawab dengan kelompoknya. Kelompok dia sendiri kalau memang dia nggak mau membantu dalam proses, pembuatan studi pustaka, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan nanti, per acara ya, misalkan pembuatan Simplisia, misalkan untuk minggu ke berapa gitu tadi sudah dilampirkan, itu saya usahakan akan memberikan penjelasan dulu melalui video, ya. Tapi itu nanti setelah studi pustakanya selesai, ya. Karena saya pengen sejauh mana sih kalian itu berusaha gitu loh. Karena nanti kalau misalkan udah kasih materi itu pasti males nyarinya. Sudah berpangku pasrah dengan apa yang sudah diberikan dosen gitu ya. Nah, begini coba kalian harus aktif, harus kreatif ya. Sudah semester 2 ya, sudah nanti akan semester 3 ya kan, begitu. Masa iya, mau sama dengan kelas reguler, kalau mau sama ya nggak apa-apa nanti ketemu 3 tahun, ya. Bu, maaf Bu, saya Heeh, mau nanya. Tadi kan oke. kata Ibu, misalnya daun anting-anting itu kan menggunakan metode maserasi. Mhm. Misalnya kalau dia bisa digunain maserasi sama perkolasi, nanti itu dia disebutin ya Bu, atau pilih salah satu aja? Yang memungkinkan yang Yang memungkinkan bisa dipilih untuk sampel itu, tapi kalian harus punya dasar.
Begitu, ya. Iya dong, misalkan Anda pilih maserasi, misalkan kenapa harus milih maserasi? Kenapa kok tidak menggunakan yang lain? Kalau misalkan bisa dua-duanya berarti nggak masalah dong. Nah ini kan kelihatan nih mana yang sudah ngerjain tugas saya terkait ekstraksi dingin dan ekstraksi panas ya. Kenapa sih kok harus dilakukan ekstraksi panas? Kenapa harus dilakukan ekstraksi dingin? Nah ini kaitannya dengan apa? Ada masalah nggak dengan kandungannya kalau seandainya itu diekstraksi panas, gitu ya. Jadi semua itu harus dikembalikan ke referensi, kalian harus cari tahu dulu kandungan senyawa dari tanaman itu apa sih, yang mau dicari itu apa sih, begitu. Ya, nggak apa-apa, artinya pelan-pelan ya, coba kalian baca lagi referensinya yang berkaitan dengan itu. Itu sampel itu udah ini ya, udah saya yakin lah banyak banget yang sudah meneliti sampel itu udah banyak banget. Katanya nggak akan ada alasan, belum ada Bu yang meneliti, itu nggak mungkin ya. Pasti sudah ada informasi terkait kandungan senyawanya apa. Bukan yang benar-benar nol, nggak ada informasi apa-apa, enggak ya. Sudah saya pastikan itu sudah banyak yang meneliti terkait itu. Tinggal kalian cari aja kandungannya apa gitu ya. Dan sudah banyak riset-riset atau penelitian yang mengambil sampel itu menggunakan metode ekstraksi apa gitu. Ya. Kalau sudah tidak ada ditanyakan mungkin cukup ya. Maaf, saya mau tanya tapi di luar konteks, maksudnya di luar konteks ini ya. Masih di fitokimia. Saya mau menanyakan dong Bu, saya kan banyak nih sering baca-baca artikel tentang legalitas ganja gitu kan. Itu kan termasuk. Gimana kok suaranya terputus-putus? Saya mau menanyakan itu buat nambah wawasan saya aja sih. Ya. Jadi ini tentang banyak nih di Indonesia ini tentang kayak organisasi-organisasi atau kumpulan itu berkoar-koar lah pengen legalitasin ganja. Tapi saya baca-baca di artikel-artikel ternama itu memang ganja itu bermanfaat kalau di luar negeri, kayak misal di Amerika itu malah untuk serum kayak untuk mematikan sel-sel kanker, saya baca di artikel. Tapi kurang hafal sih itu. Kenapa Bu di Indonesia ini kok masih saya bilang minim lah untuk ilmu ganja itu, padahal di internasional sana udah banyak yang neliti. Itu menurut Ibu gimana, Pak? Apakah memang benar ganja itu ada efek? Efek dengar kok di situ. Atau hanya bisa? Oke, kalau kaitan dengan ganja ya, yang apalagi itu kaitannya dengan farmasi, mungkin Bu Isna yang bisa menjelaskan. Silakan Bu Isna. Oh, masuk. Oke, terima kasih untuk Alvin atas pertanyaannya. Jadi kemarin tuh sempat ini ya, peraturannya tanggal berapa itu ya? Bulan sekitar 7 bulan yang lalu ya. Sempat presiden mengatakan bahwa bukan presiden ya. Menteri Pertanian atau menteri apa lupa. Dibolehkan katanya ya untuk pengobatan, lalu tiba-tiba 1 jam berikutnya dicabut. Ya begitu ya. Kalau nggak salah ini beritanya seperti itu. Jadi kalau untuk Indonesia peraturannya untuk ganja itu hanya boleh golongannya itu hanya untuk penelitian ya, dan pengobatan boleh. Memang ganja itu bermanfaat. Tidak ada yang menistakan bahwa ganja itu bermanfaat. Ya, tapi masalahnya legalitasnya adalah ketika orang biasa, orang seperti kita ya, orang awam itu diperbolehkan gitu ya, misalnya menjualnya, kemudian atau makan menanamnya gitu. Itu legalitas di Indonesia kan belum. Alasannya apa? Alasannya karena selain dia bermanfaat, toksik kan dia juga toksik ya. Toksiknya bagaimana? Bisa kecanduan. Ya. Jadi itu dua sisi itu ya, yang namanya obat itu adalah racun. Jadi kalian ingat dulu kalau obat itu adalah racun, tapi dengan dosis yang tepat dia bisa menjadi obat.
Kalau dosisnya berlebih, dia bisa menjadi racun untuk tubuh kita ya, merugikan. Dan untuk negara lain mungkin mereka lebih bisa mengatur warganya ya. Maksudnya ketika ada peraturan ya, pastinya peraturan itu tidak serta-merta oh semuanya dibolehkan gitu kan. Pasti nanti ada peraturan lain yang mengatur peraturan tersebut. Misalnya siapa saja yang boleh menggunakan opium gitu ya, dengan dosisnya berapa, apakah ada dokter yang mengawasi, dalam pengawasan dokter pasti ada tertera seperti itu. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri belum sampai sana ya. Jadi kalau kalian lihat peraturan perundang-undangan tentang narkotika, ada narkotika golongan 1, 2, dan 3, ada yang tahu itu perbedaannya apa? Golongan 1, 2, dan 3? Tahu Alvin? Nah, itu tujuannya, salah satu perbedaannya itu juga untuk tujuan apa ya? Kalau untuk tujuan pengobatan itu sudah ada yang mengatur mana saja obat-obat narkotika yang bisa digunakan untuk tujuan pengobatan. Kalau nggak salah opium itu, morfin ada, kita pakai morfin kok. Morfin itu dipakai untuk ini ya, untuk yang kemoterapi ya, yang kanker stadium 4 itu bisa pakai morfin untuk analgetiknya, karena untuk analgetik yang lain sudah tidak mempan. Tapi kalau untuk dibebaskan apakah boleh menanam ganja, ya kita belum bisa ya, karena ya itu tadi, balik lagi ke orang awam, bisa nggak tahu nggak dosis penggunaannya, maksudnya dosis, ada 3 dosis kan, ada dosis efektif ya, kemudian ada dosis toksik gitu ya, ada lethal dosis, mereka tahu nggak tahu kan. Nah seperti itu ya, tujuan dari pemerintah ya itu tadi, untuk mengayomi masyarakatnya ya. Jadi ketika kalian sakit, nah memang membutuhkan itu, di bawah pengawasan dokter pasti dikasih. Kira-kira menjawab nggak itu, Alvin? Menjawab sih sedikit. Cuma yang saya sayangkan untuk di Indonesia ini kejadian kasus di Aceh atau di Medan gitu ya. Hilang, Alvinnya mana? Suaranya terputus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke, jadi kalau masih belum belum puas, nggak apa-apa ya. Medan Bu. Mungkin nanti ada mata kuliah khusus terkait ini, mata kuliah apa? Yang kaitannya dengan undang-undang ya? Kalian ada kuliah undang-undang nggak? Ada nggak Bu Erna undang-undang? Ada Bu. Matrikulasi nih masuk semester 2. Kalau di SMK sih ada undang-undang Bu. Oh, aku suaranya yang mute. Maaf tadi, gimana? Kalau undang-undang ada Bu di SMK. Kalau untuk kita semester 2 kan matrikulasi, tapi kalau SMK sih udah ada sih undang-undang Bu, undang-undang tentang narkotika, OKT itu ada semua. Oh iya. Ya di sana sih di undang-undang kayaknya kuliah itu ya, khusus untuk membahas narkotika. Ya. Ya mungkin nanti akan bisa lebih dikhususkan lagi ya pembahasannya terkait regulasi di undang-undangnya di Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Kira-kira sudah tergambar belum tugas untuk ininya, tugas studi pustakanya? Mungkin bisa dicontohkan nggak Bu Kiki cara mencari jurnal? Perlu dicontohin nggak? Atau udah pada expert semua nih? Belum Bu, kayaknya Bu pada diem aja. Ya kita minta Bu Kiki ya. Untuk mencontohkan, kalau nyari jurnal gimana sih Bu Kiki? Iya. Sebenarnya kalau jurnal itu untuk penelitian jurnal ya memang kita itu ada beberapa indeks ya, ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat internasional. Memang dalam hal ini saya tidak mewajibkan internasional dulu, nggak apa-apa, kalian cari yang nasional dulu ya. Jadi ada beberapa jurnal yang sudah terakreditasi yang sekiranya itu bisa kita pelajari, misalkan dari jurnal Sinta. Ya, oke nggak apa-apa, nanti akan saya kasih linknya kalau memang kalian butuh jurnal-jurnal yang sudah terakui nasional ya. Nanti itu ada beberapa kampus-kampus yang sudah punya kayak semacam link ya yang bisa diakses, yang itu nanti bisa kalian lihat sesuai dengan
apa sih yang akan kita cari seperti itu ya. Tapi sebetulnya dengan nyari di Google pun bisa, tapi dikhawatirkan kan itu masih ini banget ya, masih umum banget, bahkan ada jurnal-jurnal yang mungkin itu dibuat yang kita nggak tahu itu afiliasinya dari mana gitu kan nggak jelas ya. Kalau untuk ini nanti akan saya coba carikan linknya yang itu sudah terakreditasi yang bisa kalian cari. Banyak sekali yang itu dari kampus-kampus farmasi yang sudah mengeluarkan, apalagi yang berkaitan dengan riset-riset tentang fitokimia atau mungkin tentang farmakologi yang itu kalau ada kelanjutannya itu banyak di sana, ya. Begitu? Bu Kiki, maaf Bu mau nanya lagi Bu. Berarti kan nanti minggu depan itu kan kita baru studi pustaka Bu ya, nggak sampai tahap ngumpulin bahannya itu enggak kan Bu ya? Studi pustaka doang ya? Iya. Iya Bu. Tapi kira-kira kalau buat mengumpulkan bahan itu bisa buat seminggu, bisa seminggu nggak itu? Karena minggu depannya kita studi studi pustaka. Nah minggu depannya lagi sudah bisa nggak terkumpul? Kira-kira ya kan udah tahu tadi tuh. Dari sekian sampel ada yang nggak tahu nggak? Ini nggak pernah lihat misalnya. Jumlah sampelnya belum ya Bu? Udah tadi ya. Jumlah sampelnya. Bu, maaf. Ya. Bu, tadi kan saya udah sempat lihat tuh Bu di Google. Untuk daun telang itu muncul gambarnya bunga telang loh Bu. Ya diambil daunnya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa ngambil bunganya nggak apa-apa ya Mbak. Saya itu sebetulnya inginnya kan bunga telangnya ya, karena memang itu yang sedang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita, sebanyak memiliki khasiatnya begitu ya. Kita ingin buktikan secara fitokimianya seperti apa. Tapi maka saya kembali lagi, kalian kesulitan nggak ya cari ininya, bunganya begitu. Apalagi kalau bunga itu kan munculnya kan nggak setiap saat begitu. Tapi kalau memang kelompok itu bisa mencari bunganya, saya lebih interest ke bunganya begitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah pakai daunnya. Kalau daunnya kan nggak mengenal harus berbunganya kapan atau enggak itu ya. Bu, mau tanya. Berarti nggak apa-apa ya Bu kalau misalkan ada bunganya? Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Saya malah suka bunganya sebetulnya, yang pengen saya cari itu bunganya. Insya Allah ya Bu. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 yang kebagian sampel kale ya. Kok nggak nanya? Atau mungkin udah tahu ya? Nyarinya di mana? Kayaknya lupa kelompoknya, Bu. Tadi udah nyoba nyari di internet. Ayo, Bu. nyarinya di mana? Ya Bu. Ya. Saya kelompok 2 Bu. Tanaman kale itu kayak tanaman kol gitu Bu ya? Iya. Pernah ngelihat itu mungkin yang lainnya pernah ngelihat nggak? Ini pernah Bu. Belum Bu. Nggak nonton kan? Dimatiin lagi. Nggak nonton Bu. Iya, pokoknya gini, diusahakan dulu nyari dulu informasinya ya. Kalaupun kalau misalkan itu tanaman liar, kalaupun toh memang belum dipetik hari ini atau minggu ini, yang penting tahu dulu. Oh ada tuh tanaman di sana nih, gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti kalau dipetik sekarang kan kalian belum masuk ke praktikum pembuatan simplisia. Yang penting tahu dulu tempat-tempatnya di mana nih yang bisa saya incer gitu ya. Gitu. Biasanya sih di kebun-kebun orang-orang itu banyak. Di pasar Bu, nanas Bu. Oh iya, kalau nanas di pasar ya, jelas kalau itu. Kalau pisang di tempat jualan goreng. Iya. Ya kalau minta kulitnya ya basa-basi lah beli gorengannya dulu gitu. Bu ada sisa ini enggak? Sisa pisang saya mau. Nah itu caranya kan gitu. Ya. Gitu. Oke, silahkan berjuang ya. Berjuang untuk di mata kuliah fitokimia.
Karena terlebih kan fitokimia ini menjadi penunjang ya mata kuliah unggulan di Akfar Sefada yang lebih menitik beratkan pada tanaman herbal ya. Jadi harapannya kalian itu punya dasar yang berkaitan dengan itu gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup ya. Terkait jurnal nanti akan saya kasih linknya saja apa referensi nama-nama jurnal yang bisa kalian akses. Bu, Ya, siapa itu? saya Dila Bu. Bu, itu kan tadi kan suruh on simplisia gitu ya Bu. Dikeringkan dulu atau gimana Bu? Mas praktikum. Gimana? Tanaman simplisianya itu sebelum masuk praktikum itu dikeringkan dulu atau Dikeringkan dulu atau gimana gitu maksudnya? Oh, iya. Harapannya begini ya, semua proses itu dilakukan di lab. Jadi kita bisa memantau ya caranya bagaimana. Nanti kalau saya menginstruksikan dikeringkan dari rumah, nanti kalian jemur lagi ya di terik matahari atau mungkin makanya kan kalian dalam 2 minggu ini cari site-site yang kira-kira bisa kalian cari tuh tanamannya di mana. Kalau emang di pasar ya udah tinggal di pasar aja. Tapi kalau itu tanaman yang harus dipetik, yang penting kalian tahu dulu di mana sumbernya yang akan saya petik itu. Tapi ingat ya, cari lokasi yang itu tidak terlalu jauh gitu ya. Apalagi yang saya contohkan tadi, satunya di Pringsewu, satunya di Bandar Lampung, satunya di Mentro, gitu ya. Itu dalam satu wilayah. Begitu. Karena nanti akan masuk ke data-data identifikasinya ya, dari mana di wilayah apa, kemudian bahkan sampai ininya kan bagian apa yang diambil seperti itu. Bu, maaf. Nanti kalau materi yang ini nanti di-share nggak ya, Bu? Soalnya saya hari ini ngevaksin lansia-lansia, jadi barusan ini. Ya, nanti akan di-share materinya. Ya, makasih ya, Bu. Oke. Oke ya, kalau dari segi teknis, praktikumnya seperti apa, saya rasa sudah paham dan fix ya. Berarti kita untuk praktikum luringnya itu setiap hari Sabtu, ya, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Dan semoga bisa berjalan dan bisa maksimal ya pelaksanaannya. Meskipun mungkin tidak semuanya kita praktikumkan, tapi minimal itu sudah bisa memberikan gambaran secara umumnya terkait fitokimia yang harus kalian kuasai, gitu ya. Oke, Bu Isna mungkin ada tambahan? Apa ya, cukup ya mungkin. Oke, berarti tinggal persiapan saja ya untuk presentasi di Sabtu yang akan datang insya Allah secara luring. Harapannya sih tidak mengecewakan ya. Maksud mengecewakan di sini, betul-betul Anda itu cari gitu loh. Jadi apa ya, tidak seperti ngasal, Bu Isna aja mempersiapkan praktikum ini luar biasa banget loh dari nol loh ya. Artinya kalian masa iya feedback-nya hanya ngasal gitu kan, supaya terlaksananya luring. Karena harapannya kan kalian itu masa iya 3 semester online semua kan nggak ada yang dipraktikum secara luring, nanti ahli madiyah online gitu ya, bukan ahli madiyah yang kita betul-betul real seperti itu. Apalagi yang 1,5 tahun ini khususnya ya, karena kan kita nggak tahu nih semester depan masih daring apa sudah luring kan kita juga belum tahu. Oke itu ya. Bentar Mbak, mau ini. Kemarin udah ini ya terlepas dari praktikum. Kemarin saya sudah dapat nama-nama yang untuk asisten praktikum kimia organik. Nah, mungkin kami juga dari dosen membuka kesempatan untuk mahasiswa yang tertarik untuk jadi asisten penelitian dosen ya. Ya, Bu Kiki ya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang berminat bisa langsung japri saya atau Bu Rizky. Kalau tertarik nanti ya kita rencananya ada proyek penelitian dan bisa mengikutkan serta mahasiswa.
Keuntungannya apa jadi asisten penelitian ya? Keuntungannya bisa belajar lebih banyak. Karena ketika kita jadi asisten penelitian atau asisten dosen, pasti ya dosen juga akan membimbing istilahnya dapat private lah gitu, kelas privat dari dosen itu. Oke, silakan ya kalau memang kalian tertarik, khusus di kita mungkin ya di bidang bahan alam juga ya Bu Kiki ya. Iya. Penelitiannya di bidang bahan alam dan mungkin ada sedikit-sedikit untuk formulasi atau ke farmakologinya. Seperti itu ya. Kalau yang itu nggak ada yang tertarik ya, yang kemarin itu yang di-share Bu Kiki, yang apa Bu namanya Bu? PKM, bukan? Udah lewat. Oh, udah lewat. Ya sudah. Enggak, itu wacana aja. Semoga sih ini menjadi apa ya? Sedikit menggugah selera Anda, meskipun belum selera ya tahun ini. Nah, itu kan rutin ya, harapannya bisa kalian ikuti ke depannya. Harapannya sih seperti itu. Apalagi kan kalian sudah dijelaskan dengan Bu Nurul ya waktu itu, syarat untuk kelulusan itu harus memenuhi angka kredit poin yang sudah ditetapkan minimal 30 poin. Salah satunya ya ini, ikut penelitian, ikut lomba, segala macam. Dengan ikut penelitian dosen itu, harapannya kalian itu banyak belajar ya, siapa tahu untuk tugas akhirnya itu bisa berminat di bahan alam seperti itu. Ya, kan dengan begitu pasti akan muncul ide yang itu bisa membawa kalian, oh ternyata ini perlu loh untuk ditelaah lebih lanjut. Hal-hal yang sangat simpel-simpel aja dan mungkin ada di sekeliling kita ya, tidak perlu jauh-jauh, banyak seperti itu. Ya. Bu ikut Bu. Cukup kayaknya Bu Kiki. Ikut kemana Retno? Ikut penelitian. Ya, nanti silakan japri saja kalau ingin berminat untuk ikut ya. Iya. Oke, sudah kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Isna cukup? Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa insya Allah Sabtu yang akan datang. Terima kasih itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti recordnya di stop.